Saat-saat pahit, yang betul-betul pahit, dimana saya harus mungkin sedikit berbagi cerita. Di bulan-bulan awal saya usaha, saya harus menempuh jarak dari rumah tempat saya tinggal ke tempat saya buka usaha. Itu pulang pergi menempuh jarak 60 km, dan saya hanya menggunakan sepeda motor boncengan dengan anak saya. Saat ini saya baru saat sekarang ini, mungkin di bulan ini saya mulai berani membuka penawaran kepada teman-teman, mungkin saudara yang mungkin ingin memiliki sebuah usaha tapi belum terpikir apa usahanya segala macam. Ayo, saya menawarkan kemitraan untuk membuka usaha kebab dan shawarma Habib Musa. Yang ada di plate ini itu berasal dari minyaknya beef. Jadi kita tidak ada penambahan minyak sama sekali, tapi memang beef mengeluarkan lemak ya. Jadi dia mengeluarkan ini, tapi juga menambah unsur taste yang lebih oke, dan pengantar matang lebih maksimal lah. Kurang lebih berapa lama nih, Bi? Wah, selama ini saya nggak pernah melihat. Ya, kurang lebihnya sih mungkin sekitar per sisi sekitar 1-2 menit kita balik gitu. Kelihatan kok teksturnya nanti yang sudah matang begini. Terkadang kita sudah pakai tangan pun, namanya tangan ada, kalau pas ini lagi ininya ya juga kadang lepas juga, tapi lebih sering enggaknya lah. Ini perbedaan kalau yang chicken, ini yang beef. Secara tampilan memang chicken lebih cantik ya, tapi untuk rasa memang ya favoritnya beef di sini. Tunggu kebabnya matang, kita proses persiapan tortillanya. Untuk tortilla ya, jenis roti yang namanya tortilla yang kita split begini tanpa minyak juga. Gunanya nanti bahan-bahan yang mendukung kebab ini tadi ditaruh di atas tortilla lalu kita gulung nanti juga. Untuk tortilla ya sama, relatif kurang lebih sekitar 2-3 menitan lah tortillanya. Mungkin kalau orang Timur Tengah, Middle East menyebutnya tahini, tapi ini plain tahini. Jadi tahini ini bahan dasarnya adalah wijen, tapi ini plain ya di sini, plain tahini, bukan yang halawa tahini, bukan yang manis, tapi yang plain. Ini itu kita oleskan sebagai satu, dia supaya tekstur tortillanya tidak, tetap dia elastis, sama menyumbang rasa tentunya. Kasih selada ya, Bi ya? Selada mix sama lettuce. Jadi untuk sayurannya ada apa aja, Bi? Sayurannya hanya selada dan lettuce saja. Nah, ini prosesnya ditarik seperti itu. Set. Ya, penggunaan tahini sendiri juga nggak terlalu banyak, cukup sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak malah terasa pahit ya. Karena wijen kan bahan dasarnya. Namanya plain tahini? Iya, tahini yang plain. Jadi plain, dia netral. Kalau bahan bakunya bisa ditemuin di mana tuh, Bi? Hanya di Habib Musa. Hanya di Habib Musa. Ya. Karena kita semuanya homemade, kita buat sendiri bahan-bahan. Jadi nggak bisa dijumpai di pasar-pasar ya? Di market tidak ada gitu. Nah itu apa, Bi? Ini black pepper sama white pepper, dari lada putih sama black pepper di mix. Nah, ini garlic sauce. Kita tidak menggunakan mayones, tapi kita menggunakan garlic sauce. Kalau orang Timur Tengah menyebutnya tum di sini. Dan lagi-lagi nih homemade ya? Homemade juga. Teksturnya sih seperti mayones ya, tapi beda sekali secara rasa, jauh nggak ada kaitannya sama sekali. Ini tambahin dikit boleh nggak? Ini apa, Bi? Oke, next. Satu kita kasih yang menggunakan chili pedas, dan untuk saus sambelnya atau chili sauce pun kita homemade, buatan kita sendiri. Dan
mungkin nanti Mas Bagus bisa mencobanya menggunakan French fries. Apa yang membedakan chili sauce kita dengan chili sauce pada umumnya yang ada di market di situ. Oke. Begitu juga satu yang mewakili ini kita punya extra topping. Di mana extra topping ini saya rasa masyarakat Indonesia sudah cukup familiar sekali. Ini extra toppingnya adalah cheese. Tapi tekstur cheese-nya bukan padat, juga bukan cair. Dia relatif seperti mayones juga, tapi lumayan cheesy lah. Oke, ini kita pakai cheese. Dengan tampilan warna, dia sedikit orange, karena saya lebih terinspirasi ke American cheese ya. Oke, selanjutnya bisa lanjutkan. Nah, top pertama kita kasih bawang bombay. Lumayan hangat ya, Wi? Iya. Sauna ya? Saya matiin dulu deh, nggak apa-apa. Karena ini tahap berikutnya ini. Nah, itu dikasih apa lagi, Wi? Nah, ini kita kasih french fries, ciri khas dari shawarma atau kebab yang dibungkus tortilla di negara-negara aslinya Timur Tengah maupun Eropa, itu menggunakan french fries. Kenapa kok menggunakan french fries? Karena ini termasuk menu pengganti makan malam. Sehingga kita dalam mengkonsumsi makan malam itu kan kita membutuhkan karbo. Nah, french fries di sini pengganti karbonya. Jadi penikmatnya bisa merasakan kenyang yang oke lah. Oke, kita gulung sekarang ini. Higienis dan juga bersih ya kita, karena tetap ada topping saus di dalam yang akan keluar. Kalau di kertas kan mungkin ada kesan jorok atau apa, dengan aluminium foil bisa dinikmati secara keseluruhan. Itu yang beef. Tahap terakhir kita kasih ini seperti flyer, tapi di sini ada note-nya. Tadi untuk yang beef ini, oh jenisnya kebab bukan shawarma, sehingga shawarma kita coret, ini kebab. Lalu ukurannya dan jenisnya dia yang beef, sudah ada tandanya, jadi mempermudah customer. Lalu ini kita begini kan. Itu yang saya jalankan setiap hari. Siang kita berangkat, siap buka, kita buka, berjualan, sepi pula, tidak ada pembeli. Bahkan saya pernah mengalami hanya terjual satu porsi, saya pernah mengalami. Tapi ya saya harus besar hati di sini. Tetap jam tutupnya kita sesuaikan. Kita terbiasa buka menjelang sore, kita tutup malam jam setengah 12 malam, tutup, beres-beres. Jam 12 saya harus nempuh jarak pulang yang mana separuh dari nempuh 30 km itu saya tempuh. Tapi ya semua itu bagian dari perjuangan. Penjualan itu satu nih pahit-pahitnya sampai sekarang. Iya. Kalau untuk penjualan weekend terutama kita mengalami penjualan yang lumayan, bahkan ya saya bisa katakan kalau bicara nominal ya yang pasti di atas 1. Memang tujuan awal saya merintis usaha ini bukan semata-mata saya hanya ingin mendirikan satu unit outlet, lalu saya menjaring pelanggan semakin banyak, rame, lalu saya besarkan outletnya. Saya tidak punya tujuan ke situ. Tujuan saya memang mau mengikuti zamannya, di mana saya ingin menjadikan usaha kuliner ini menjadi industri kuliner. Nah, untuk menjadi industri kuliner berarti saya harus membentuk jaringan di sini. Makanya
saat ini saya baru saat sekarang ini, mungkin di bulan ini saya mulai berani membuka penawaran kepada teman-teman, mungkin saudara yang mungkin ingin memiliki sebuah usaha tapi belum terpikir apa usahanya segala macam. Ayo, saya menawarkan kemitraan untuk membuka usaha kebab dan shawarma Habib Musa, dan kita pakai prinsip gotong royong di sini antara saya sebagai central kitchen dengan mitra. Nantinya kita harus terjalin komunikasi yang intens, dan kuncinya untuk menjadi mitra harus bisa mencanangkan di dalam benaknya bahwasannya usaha ini atau brand ini adalah miliknya, sehingga rasa memiliki itu penting sekali, sehingga supaya ketika sudah merasa memiliki, otomatis dalam mempromokan, otomatis kita bisa bekerja sama di sini. Tidak melulu promo itu harus dari Central Kitchen atau apa, mungkin mitra dengan punya komunitas atau apa, di situ dia bebas, kita berikan kebebasan untuk berkreasi, bahkan untuk upload konten di akun Instagram kita yang nanti ada di description akun Instagramnya. Itu kita berikan kebebasan kepada mitra kita supaya majunya brand ini otomatis maju bersama itu.